udah rek. Sip. Cek. Oke. Wis malam ini biarpun tengah malam kita membelah yang namanya membelah malam men. Kita bertandang langsung ya, tadi kita udah ke Denpasar, ke Canggu, ke Denpasar lagi. Akhirnya kita ke Denpasar yang agak ke pesisir. Oke. Kita ke Sanur. Dari ambience udah kelihatan nih. Nah, kita buka dulu nih. Oke. Masih di Asuh Uban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Gak penting. Biar ada aja. Apa nih orang ngerti? Pemuka. Kali ini kita mendatangi satu tempat fenomenal, men. Oh, kemarin gue ini sempat ngechat ini bintang tamu kita. Wes, Pade, bisa nggak sempetin waktunya untuk ini nih ngobrol gitu. Oke, di hari Selasa. Wah, ada upacara. Oke. Untuk di hari Senin bisa nggak, Pade? Bisa, tapi malam. Oks. Ambil. Sikat mah. Oke, thank you banget Pade sudah menyempatkan waktunya. Ya, dan terima kasih untuk sahabat Fajar dan Pipit. Sudah berkunjung ke lokalan kita di pesisir. Ini baru pertama kali siapa ada kesini? Selama kembali baru pertama kali mau berencana kesini ramai terus atau enggak tutup? Ini baru pertama kali. Oh, ternyata tempatnya di sini gitu ya. Pertama kali nih. Mengenang masa-masa zaman SMP, men. Oh iya. SMP kan saya sempat masuk SMP 9 dulu setahun. Oh, SMP 9. Oke. Jadi gua kenal Pak Ade gua masuk kelas 1 dari kelas 3. Dulu kakak kelas ya. Anjir, bengal banget tuh. Emang gua ingat dulu nih, tas tempatnya dilempar ke genteng anjir. Dia kelas 3, gua kelas 1 kan. Dengan gua baru lulus dari SD masuk ke SMP kan, dunia gua masih dunia anak-anak karena masih SD kan. Anjir, bengal banget nih bocah. Saksi hidup nih mana. Tapi sosoknya sekarang makin kesini udah mengamit bertransformasi. Oke, tidak bisa seperti itu lagi. Oke, semakin ke depan nanti kita bakal kupas. Biar dijelaskan pada beliau sendiri. Oke. Sehat, Pak De? Ya. Puji syukur Selalu sehat. sehat. Astung karo sehat dan selalu sehat. Ya. Kesibukan belakangan ini apa ya, Pak De? Ya, kesibukan kita seperti saat ini ketika pandemi saat ini, ya kesibukan kita untuk selalu memberikan semangat kepada anak-anak muda kita, memberikan semangat dan mengedukasi. Seperti sekarang banyak yang dari sahabat dan teman-teman mengedukasi Bali harus kembali bangkit. Oke. Kita edukasi di situasi pandemi saat ini, gimana caranya kita anak muda untuk bangkit, untuk selalu bergandengan tangan kepada sahabat. Ketika nih banyak anak-anak muda kita, banyak para sahabat kita yang di PHK. Oh iya. Ya, PHK karena pandemi saat ini, karena diberhentikan kerja karena restoran, hotel tidak berani buka. Benar sih. Karena tidak dipungkiri, karena di Bali kan daerah pariwisata. Nah, kita tidak bisa mengikuti daerah pulau-pulau lain yang mungkin hidup bisa dari industri, hidup dari pertanian, tapi kita tidak bisa memungkiri di Bali itu kita pariwisata. Harus apa yang kita lakukan? Ya, sudah saatnya kita anak muda bergandengan tangan, saling support. Sudah saatnya kita support lokal. Nah, ya. Maksudnya yang selama ini jargon Pak Ade selalu ungkapkan lokalan. Arti dari lokalan sendiri itu apa sih, Pak Ade? Menurut dari analisa gembel, Pak Ade. Anabel. Analisa gembel. Kalau aku sih kalau edukasi tentang lokalan itu maknanya luas. Maknanya luas, menyebar sekali ketika kita berkata tentang lokalan. Apa itu lokalan kita? Entah seperti Fajar dan Pipit, lokalan Jakarta. Sama seperti saya, lokalan Bali. Mari kita saling menguatkan, saling mengukuhkan di mana lokalan daerah lahiranmu masing-masing. Entah itu di Lombok, entah itu di Kalimantan, pasti saling menjaga lokalan itu sendiri. Entah itu dari segi masakan, entah itu dari seni budaya, warisan dari leluhur, entah itu apa yang diyakini, entah itu kepercayaan, itu lokalan kita, lokalan Nusantara kita. Jadi kalau aku tangkap ini lebih ke arah movement bahwa sisi lokalan yang Pak Ade kupas nih menurut analisa gembel gua lagi nih, ibaratnya tradisi asli kita ini loh. Ya kalau nggak emang dari kita dari bagian dari ibaratnya orang Bali sendiri yang mau menjaga itu siapa lagi, men? Betul.
Beratnya kalau kita bukan orang, tapi lokal ini bukan di Bali aja, bro. Oh iya, di setiap daerah. maknanya berarti luas ya. Maknanya luas, entah itu dari Lombok, entah itu Jakarta, entah itu dari pulau di mana. Mari kita menjaga lokalan daerah tempat kelahiranmu masing-masing. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Dalam, friend. Dalam. So deep. So deep, friend. Agar tidak kehilangan identitas. Nah, Pak Den, kalau saya tarik mundur nih. Pak Den kan di sebelum seperti sekarang ini kan, kalau saya tarik mundur nih, erat hubungannya dengan dunia kekerasan. Tidak menapik namanya daerah Pulau. Jadi era-era itu, anak-anak muda pada saat itu. Ataupun di dunia atlet juga, Pak Den juga sempat terjun di dunia atlet sendiri. Nah, kalau Pak Den bisa ceritakan nih, ketertarikan Pak Den pada itu kekerasan yang dialihkan, apa maksudnya, yang disalurkan di lembaga ataupun di organisasi Persatuan Bela Diri maupun di jalanan tuh gimana ceritanya Pak Den? Gimana nih ibaratnya? Tapi terus terang kalau kita bicara tentang silat, emang saya lahir dari keluarga pencak silat. Dari kakek, dari bapak, dari paman, dari Pak D, semua dari lingkungan pencak silat. Tapi khususnya kalau saya sih di Bali ini, aliran saya bakti negara. Berbakti kepada negara. Berbakti kepada negara. Habis itu karena udah dari lahir sudah melihat, baru lahir sudah ingat, baru menjadi manusia. Aku nggak ingat waktu TK, nggak ingat waktu kecil, nggak ingat. Tapi kadang ingat, kadang bentar. Ketika aku lihat, baru ingat, sadar aku menjadi manusia. Aku sudah melihat orang-orang latihan di rumah. Ingatan itu selalu terpatri diingat di rumah. Tapi aku disuruh sama papa, Dek, kamu ikut silat. Nggak mau ikut silat, apa itu kekerasan? Akhirnya sempat berpikir seperti itu. Ya nggak ngerti. Akhirnya berjalannya waktu SD, SMP, nah di sana mulai kelihatan gelagat darah petarungnya. Ketika saya sering masuk BP waktu SMP, saya dulu SD jadi pesilat, tapi SMP enggak. SMP nggak suka aja. Nggak main silat. Nggak oke lah ini buat untuk anak muda nih, nggak keren nih main. Akhirnya beranjak aku SMA. Aku sih dulu SMA sempat sih di mana-mana ya. SMA 5 sempat. Benar-benar juga anjir. SMA 5 sempat. Akhirnya tamatnya di SMA 6. Habis itu aku kelas 1 SMA. Karena seringan berantem, seringan masuk BP. Panggillah orang tua ke sekolah. Bapak ini ya? Bapak panggil orang tua ke sekolah. Akhirnya mungkin habis dikasih banyak kata-kata oleh guru, ujang-ujangan bagus. Akhirnya sampai di rumah, kamu ngapain kamu kayak gini. Gimana kalau kamu ikut silat aja? Salurin energi lebihmu itu untuk hal yang positif ini aja. Salurkan dalam gelanggang, salurkan dalam prestasi. Kamu boleh nakal, tapi nakal kamu gimana caranya untuk prestasi? Karena jiwanya kamu ada jiwa petarung. Cuman kamu bendung, kamu nggak mau ke silat. Apa sih tujuan hidupnya kamu? Sedangkan kita mempunyai warisan leluhur budaya kita itu tentang silat. Akhirnya papa mengajak aku langsung. Waktu itu yang ngelatih kan kakaknya aku, namanya Nik Stiano. Kakak kandung? Nah, adalah hubungan Nik Stiano. Saudara ya. Akhirnya dicari sama bapak. Yan, langsung aja dia masukin ke kelas gini. Biar dia tahu rasanya di gelanggang. Biar dia tahu rasanya gimana nafasnya habis. Gimana rasanya dia digebukin gitu. Akhirnya ya aku main aja. Tapi karena dari SD sendiri itu sudah pernah mengalami hal itu? Sudah, SD udah aku ikut silat, SMP tidak, habis itu SMA langsung aku main di kelas G. Main di kelas G karena bapak yang maksa, karena saking baiknya aku, bukan nakal, saking baiknya aku. Saking kreatifnya anak ini. Kreatif ya. Ini anak, gue pukulin anak sendiri. Ini gue tonjok anak gue sendiri. Habis itu ya langsung main. Ya ikut aja kamu silat, nggak isi latihan, cuma ikut aja lihat-lihat aja gimana caranya hormat, gimana caranya tarian. Nah, jangan dah kamu isi latihan. Akhirnya puji syukur aku main di kelas G. Main pertama menang. Dapat juara? Juara 3 aku. Senin Pasar waktu main pertama menang. Main ke penyisih pertama menang, penyisih yang kedua menang. Di semi aku kalah. Waktu itu aku kalah
karena yang aku lawan itu sangat profesional. Iya, Karena waktu terlatih ya. Karena waktu itu ada teman yang aku lawan dan sekarang menjadi sahabat dan beliau menjadi kepala sekolah saat ini di SMA 5, wakil kepala sekolah. Dia tuh baru datang dari Jogja. Dia tuh sudah kelas pro. Emang profesinya waktu itu emang terlatih di situ. Sedangkan aku baru jalan. Baru turun itu. Turun, anggaplah turun ibaratnya kalau orang Bali bilang ayamnya baru nangkap langsung diadu. Tidak pernah dipelihara, tidak pernah dipijatin, nggak pernah dikasih doping, langsung baru nangkap, langsung diadu. Ya akhirnya itu aku nggak tahu apa, langsung main benturan aja. Sikat aja di saat itu. Tapi basic udah ada di SD itu kan, maksudnya pengetahuan awal. Basic bakal kalau di silat itu kan kita bermain tentang kejelian, tentang keberuntungan. Maksudnya keberuntungan gimana? Sabar. Karena setiap yang kita lawan itu kan semua musuh bisa nendang. Ya. Semua musuh bisa mukul. Semua musuh bisa manting. Terus ketika musuh semua punya fisik yang bagus, saya mempunyai fisik, dia mempunyai fisik, dia mempunyai tujuan dan acuan untuk mengalahkan saya. Saya juga mempunyai acuan untuk mengalahkan dia. Terus apa yang kita pertarungkan untuk menjadi juara? Titik kelemahnya dia, titik kelalaian dia, titik kesalahan dia. Berarti sambil Pak Dek bertarung sambil mempelajari gerakan itu. Iya. Masih cepet nih respon. Mencari celah, men. Mencari celah, artinya mencari timing. Itu yang ketika kita menjadi petarung pesilat yang sudah profesional. Tapi waktu aku SMA kelas 2 aku nggak menang itu. Udah, Pak. Makanya aku dibilang gini sama pelatih Denpasar, oh ini bagus sebagai mesin petarung ini. Aku baru masuk, nggak isi nari itu langsung tang. Siap kacingan deh. Langsung saya nendang, saya mukul. Tapi itu aku banyak teguran. Teguran karena waktu musuh nendang, boleh ditangkis sebenarnya kan boleh tangkis seperti ini. Musuh nendang aku pukul. Gini pahanya, aku mainnya gitu ngawur. Jalanan lah, gaya jalanan lah ya. Karena gimana? Ini mungkin sebagai pengalaman aku sebagai atlet. Ketika atlet profesional bisa dibikin bingung oleh atlet yang baru belajar. Lebih baik kita bertarung dengan profesional dan profesional. Biar tahu rules-nya. Tahu rule-nya. Karena ketika kita ngelawan musuh yang baru belajar, karena dia tidak tahu namanya peraturan. Pasti maju udah sikat. Apa yang terjadi, atlet yang profesional kehabisan napas. Kehabisan napas kayak gitu dia. Gitu. Olahan jadi untuk untuk ngeladenin si atlet yang belum pernah terjun di laga nasional Walaupun atlet nasional, ketika ketemu dengan atlet yang baru belajar, tapi dia itu artinya tidak pernah takut, tidak pernah letih, maju terus tuh. Energinya dijorin semua di situ. Kalah kita. Karena ibaratnya kita waktu tarung, habis itu karena kita diserang, otomatis kita kan harus menarik napas. Baru narik napas sudah tenangnya. Aku pernah ngelawan orang seperti itu, panik, aku bingung. Lebih baik aku ngelawan musuh orang yang sudah profesional pelatih. Ketika kita pasang, dia masang, kita sama-sama mencari celah, mencari kejelian, itu baru. Karena itu seninya juga, itu aturan mainnya juga ada. Itu seninya. Tapi ketika pengalamanku menjadi atlet, ketika aku mengalami yang namanya kekalahan, di sana adalah suatu guru dan ibadah bagi saya. Nah, itu maksudnya gimana? Kekalahan terkadang orang anjir kalah nih, sebel nih kan, pasti sebel. Aku enggak, ketika aku kalah, habis itu aku merenung dalam, sebenarnya aku harus kayak gini ngelawan dia sebenarnya. Sebenarnya aku harus gini, trik aku main, kok aku bisa gitu ya? Oh, ini sebagai pelajaran. Kita cari lagi pelajaran terus, kita gali. Ketika napas kita habis, ronde ketiga napas aku habis loh. Apa yang harus aku lakukan? Ternyata aku harus gini ternyata. Itulah pembelajaran otodidak abadi, alami lah. Alami. Ada problem solving, pemecahan di sana. Ya. Tapi sebenarnya kita menjadi atlet yang juara, menjadi atlet yang profesional, itu adalah hadiah dari Tuhan. Tidak semua, walaupun dia pintar tarung, pintar main, tapi tidak ada keberuntungan, tidak ada hadiah dari Tuhan Maha Kuasa, mungkin karirnya mandek seperti itu. Maksudnya dalam arti karir untuk dia di profesi pesilat? Pesilat, ya. Pak Dek percaya nggak, bakat itu emang ada atau bakat itu nggak ada? Yang ada itu hanya orang yang serius berlatih. Percaya. Percaya gimana Pak Dek? Percaya. Di samping dibarengi dengan bakat, ibaratnya bakat alam. Habis itu dibarengi dengan dia giat berlatih, sabar berlatih,
dan menerima kritikan masukan dari pelatih. Kalau cuma sekedar mengandalkan bakat belum tentu bisa jadi. Betul, bisa jadi. Ya. Harus mempunyai kegigihan, kesabaran berlatih dan menerima suatu masukan dari guru dan inovatif lah. Sekarang pesilat itu kan ada permainan yang modern, selalu kita ikuti. Kita tidak boleh berpatok dengan silat kuno. Ya, karena kita sekarang di IPSI Bali itu kan ada bantingan, guntingan, ada guntingan kiri, ada guntingan kanan, ada pancing-pancingan. Jurusnya berkembang terus ya? Terus berkembang terus. Ini yang juara, akhirnya main ini ditiru, ini yang juara, ini jadi ditiru. Akhirnya tidak dikemungkinan harus kita menerima sharing dari para sahabat. Kalau saya potong nih Pak Dek, kan itu kan untuk perkembangan dari teknik itu sendiri. Ya. Tapi untuk generasi tuanya itu apakah bisa menerima jika perubahan itu terjadi? Lah, pakemnya kan seperti ini, kenapa kamu berani mengubah hal itu? Itu semua terjadi ketika semua itu sudah disepakati oleh IPSI. Tapi generasi itu kan masih bapaknya Pade gitu, ya. Pelatih awal-awal nggak bisa sidang ada perdebatan seperti itu. Perdebatan itu pasti karena olahraga kan tidak perlu didebatkan, karena semua untuk mencari prestasi dan untuk mencari kemudahan. Jadi masih untuk namanya adaptif itu selalu bisa diterapkan di silat itu. Ya bisa. Nah Pade, pada saat itu Pade kan di generasi di tahun Pade muda itu, aura anak muda di saat itu gimana sih Pade kalau dibandingkan dengan sekarang nih? Kalau dulu, ketika kita bicara silat nih, apapun ketika silat maupun pergaulan atau bagaimana kan dulu anjir tuh yang saya rasain liar banget anjing, nggak ada sosial media seperti sekarang. Ya nggak ada sosial media. Dulu kan hiburan banyak banget Pade. Sekarang ini setiap orang pada megang ini nih. Ini setiap orang tuh udah pegang handphone. Jadinya kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang negatif itu udah bisa diredam karena dulu kan minimnya hiburan Pade. Dulu minimnya hiburan dan dulu itu tidak pernah viral. Waktu di era apa itu gimana ya? Tapi sekarang bagus lah untuk edukasi ketika anak-anak muda, anak-anak kita, adik-adik kita ketika melakukan kesalahan, entah itu dalam pertengkaran, cepat diketahui. Ketika ada jambret, entah ada pertengkaran di jalan, cepat diketahui. Entah itu ada kemacetan, ada tabrakan, musibah dan informasi lainnya. Saat ini dewasa ini cepat kita ketahui. Sedangkan kalau dulu kan ketika yang namanya kita kekerasan sampai sara, sampai ada penjamretan, sampai ada pertengkaran, kita tidak tahu ada informasi. Benar. Korban udah jatuh, maksudnya udah tersayat-sayat baru diselamatkan. Tapi ada sih juga kurangnya seperti saat ini sih menurut aku. Apa pada coba? Ketika sekarang sosial media banyaknya di mana-mana, beritanya banyak di mana-mana, terlalu dibesar-besarkan. Informasi dari sosial media dari manapun. Maaf, tapi sekarang adanya situasi seperti pandemi saat ini, seperti COVID saat ini. Kita percaya nggak percaya, tapi kita percaya keberadaannya. Tapi terlalu dibesar-besarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika masyarakat luas, ketika kita mempunyai sahabat, teman dimanapun itu, menjadinya parno. Paranoid. Apa yang harus kita lakukan ketika sosial media lalu mengebum yang namanya berita seperti itu? Akhirnya menjadi korban itu siapa? Ya kita sendiri. Kalau Pak di awal-awal untuk menanggapi isu yang lagi booming sekarang apa namanya pandemi ini, Pak awalnya merasa takut nggak sih pada awal-awal nih? Awalnya takut banget, parno. Aku nggak berani kemana-mana, nggak berani buka. Akhirnya aku berpikir ketika adanya berita seperti itu di sosial media, sampai melihat beritanya kematian di mana-mana, angkanya bertambah terus, akhirnya aku menjadi, aduh, kapan gilirannya aku nih? Akhirnya pikirnya seperti itu, kapan gilirannya aku. Tapi ketika aku menyadari, ketika aku tahu COVID itu ada, tapi COVID itu bisa disembuhkan. Itu kita mulai ada kebesaran jiwa menerima ketika penyakit itu, ketika kesembuhan itu adalah bagian hadiah juga dari Tuhan. Ini proses untuk menyimbangkan nih. Menyimbangkan. Artinya ketika ada penyakit, pasti juga ada penawarnya. Pasti ada penawarnya. Tapi apa itu penawarnya? Ternyata penawar itu sudah ada. Apa itu? Pikiran kita. Lebih menjaga dalam arti pikiran kita. Kesehatan mental dulu. Pikiran mental kita selalu sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Gimana caranya badan kita sehat, roh kita sehat. I see. Roh kita sehat.
Dan apa yang diperlukan ketika kita sehat? Ya nutrisi. Hai. Men sana en corpore sano. Nutrisi untuk sehat. Jalas Peva Jaya Mahe. Karena kita tidak cukup untuk sehat karena ilmuwan saja. Ya benar. Kita juga butuh hidup ada ya. Karena kita butuh hidup, karena kita untuk demi kelangsungan hidup. Ketika kita diam di rumah, ketika kita dibelenggu di rumah, tapi kita dimakan oleh himbauan, apa yang kita rasakan? Juga kematian akan membelenggu kita, satu kelaparan. Apa deh? Jiwa masih menguat. Apa ya? Kantong mulai meredup. Sebenarnya ibarat seperti yang kita bilang tuh, kita tuh redup boleh, padam jangan. Itu teman-teman, para sahabat di seluruh Indonesia. Redup boleh, tapi jangan pernah sampai padam. Kalau kata Sandi Sandoro, tak pernah padam. Nah, Pak Dek percaya nggak sih ada selama pandemi ada teori yang mengatakan nih, bumi ini nih lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Betul. Sedangkan, sorry ya, kalau emang salah tolong dikoreksi nih. Betul. Versinya Pak Dek nih. Manusia itu sebenarnya adalah virusnya bumi. Kita ini ibaratnya adalah hamanya bumi sendiri. Hamanya bumi sendiri. Jadi sekarang bumi itu lagi menyembuhkan dirinya sendiri dengan berupa penyakit. Jadi membasmi semua hama yang ada di tubuhnya dia itu sendiri. Percaya nggak sih kalau dengan teori itu? Menurut Pak itu gimana? Kalau menurut teori seperti itu mungkin masuk akal juga. Karena kita kembali kepada yang namanya kepercayaan kita di Bali. Ketika tumbuh-tumbuhan mengorbankan hidupnya untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Ketika hewan diciptakan di dunia ini untuk siapa dia ada itu? Dia untuk berkorban untuk kebutuhan hidupnya manusia. Terus ketika tumbuh-tumbuhan, ketika hewan berkorban kepada manusia, sedangkan manusia apa yang mereka korbankan untuk tumbuh-tumbuhan? Kontribusinya apa gitu ya? Dan kepada hewan itu. Kita teknis men biasa. Baterai bais. Baterai nyantek. Anti. Nah, balik tadi ke menyambung tadi kan sempat aku ngomong tadi ini Pak Dek, bumi ini lagi menyembuhkan dirinya sendiri dari virusnya ataupun hamanya. Hama itu namanya menurut saya aja manusia itu sendiri. Nah, itu teori itu ya kata Pak Dek mungkin ada benernya. Mungkin ada masuk akal, tergantung filosofi pemikiran yang jernih untuk meresapi itu. Karena kata-kata itu bisa disikapi dengan bagus, bisa disikapi dengan apa itu, dan bisa disikapi dengan makna yang luas. Ibaratnya ketika tumbuh-tumbuhan berkorban untuk kehidupan manusia, dan ketika hewan berkorban untuk kehidupan manusia juga. Lalu apa yang manusia korbankan untuk kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan ini? Satu, contohnya tumbuh-tumbuhan berupa padi, singkong berkorban dia untuk makanan. Kedua, ketika hewan-hewan entah itu ayam, entah itu sapi, entah itu kerbau, entah itu susu, itu dia berkorban untuk kehidupan manusia itu sendiri. Terus apa kontribusinya manusia untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan hewan ini? Ataupun alam itu sendiri ya? Untuk alam itu sendiri. Entah itu tumbuh-tumbuhan ibaratnya hutan. Entah itu hewan tentang hewan-hewan yang kita biota punya. Laut, ya apapun lah itu ya. Entah itu dari laut. Apa yang kita bisa korbankan untuk dia? Jawabnya satu, menjaga keseimbangan alam ini, menjaga udara ini selalu jernih. Tapi kepentingan sekarang kan lebih banyak Pak daripada pemikiran. Anggaplah 20% orang berpikir seperti itu, 80% orang terbang bebas ya itu. Terbang bebas. Dengan pembangunan. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin satu perkembangan perekonomian kedepannya, entah itu dari bidang pembangunan, ketika hutan dibabat-babat untuk menjadikan pembangunan. Terus mana loh penyaring filter udara dunia kita? Mana loh filter bumi kita? Terus apa yang terjadi? Dunia ini tergerogoti oleh polusinya. Jadi ibaratnya manusia menganggap hewan, ibaratnya anggaplah kayak babi hutan di kebun sawit itu adalah hama. Tapi itu penyeimbang. Kalau mau nggak ada kehidupan si babi liar sendiri, ekosistemnya bakal terganggu men ibaratnya. Bahkan akhirnya manusia tidak sadar hama terbesar di bumi adalah manusia itu sendiri. Dan lagi satu, ketika manusia mendewa-dewakan dirinya. Terus apa yang terjadi? Ketika manusia menganggap dirinya Tuhan, superior ya. Ketika manusia menganggap dirinya Iron Man, apa yang terjadi? Dia melangkahi kebesaran Tuhan, dia melangkahi kebesarannya
maha penguasa. Ketika laut dia ubah menjadi bangunan. Ketika laut dia ubah menjadi daratan. Ketika tebing, ketika sungai dia ubah menjadi suatu bangunan megah. Artinya dia kan sudah merusak alam. Ketika dia sudah merusak alam bumi kita ini, ketika lautan, ketika pantai, ketika pantai yang luas yang indah itu, birunya laut dia ubah menjadi hitamnya pembangunan. Anjing. Apa yang terjadi? Kita manusia selalu menganggap dirinya melebihi Tuhan. Ketika manusia melebihi kapasitasnya, pikiran tidak pernah puas tentang apa yang dia punya. Oh, ini bagus, kayak kita jadikan uang untuk kita. Akhirnya apa yang terjadi? Tebing, danau, lautan dia hanguskan demi uangnya dia. Dan jangan salahkan alam jika menuntut balas ya. Meminta itu kembali lagi. Jangan salahkan alam. Ya. Nah, pada sendiri berpikiran seperti ini tuh mungkin kalau di saat di umur-umuran yang muda dulu ya, namanya pembangunan itu pasti bakal terjadi ya pasti untuk perkembangan mungkin untuk pengembangan perekonomian, mungkin maksudnya untuk perindustrian. Tapi apa yang terjadi di balik itu, zamannya sekarang ketika pembangunan adalah segala-galanya, apa yang terjadi? Pasti ada yang dikorbankan. Pasti, karena sebuah revolusi pasti butuh pengorbanan. Kalau katanya sih gitu. Sebuah revolusi butuh sebuah tumbal ataupun pengorbanan. Katanya seperti itu. Tapi itu relevan nggak sih? Maksudnya nggak semuanya kok revolusi itu butuh pengorbanan. Iya. Yang menurut kalau Pak De sempat bilang tadi kan, emang kita mesti harus lebih lebih bertanggung jawab, men. Ibarat apa yang kita hancurkan, ibaratnya mesti kita benahi kembali. Iya. Ibaratnya satu kotak kita jadikan pembangunan. Satu kotak kita jadikan hutan. Atau satu kotak kita ambil untuk menjadikan sungai. Satu kotak kita jadikan sungai. Biar balance. Biar balance. Ada solusinya yang penting ya, ibaratnya solusinya nggak tahu. Seenggaknya kamu hancurin ini, kamu bikin solusi yang buat di sini. Jangan ini kamu hancurin, ini kamu tidak ada penggantinya. Iya. Nah, Pak De, kalau gua ngomongin Pak De, kalau saya ngomongin ini Pak De nih udah kayak jadi gua influencer gitu. Maksudnya salah satu lokal hero Pak De. Di Sanur sih kalau khususnya di daerah Sanur sendiri sebagai motor penggerak para pemuda di sini ibaratnya. Bahkan ada banyak orang yang bilang ataupun ada satu kasus ya. Kayak yang sempat diceritakan sama dia. Suatu kasus ibaratnya ada anak nih domelnya mau bokapnya nih. Kamu ini gak nurut, pulang malam mulu. Kagak nurut sama bapaknya. Bapaknya ngelapor, "Dek, orangnya Dek, mana sih nyamulin?" Malah doi main disuruh ngasih tahu anaknya dan mau lagi. Karena gini, itu mungkin juga kesalahan dari orang-orang tua kita. Dalam arti maksudnya gimana Pak? Ketika kita mempunyai orang tua, selalu memarah atau menegur atau selalu menyalahkan anaknya, tapi tidak bisa memberikan kasih sayang yang real kepada anaknya. Anggaplah ketika anak kita mempunyai hobi apa? Hobi motor, hobi minum, balapan. Karena saya pernah dulu bercakap-cakap dengan para sahabat yang waktu itu sama-sama selalu dimarahi oleh orang tuanya. Diomelin terus karena dia mempunyai pikiran seperti ini. Pak De, saya diharapkan orang tua seperti ini. Tapi saya tidak bisa mengikuti apa yang orang tua harapkan untuk saya. Karena saya merasa saya tidak mampu di sana. Terus ketika kita mempunyai anak, tidak mampu di rel sana. Tapi orang tua memarahi anak tersebut. Dipres. Akhirnya aku mempunyai pemikiran yang sama dengan sahabatnya aku yang selalu dimarahi. Biarkan anak berkreasi sesuai dengan pikirannya. Entah apa tujuan hidupnya, entah apa yang jalan yang dia pilih, dia sudah tahu mana jalan untuk hidupnya ke depan. Kita sebagai orang tua selalu memberkati dengan doa dan merestui dan selalu memberikan kasih sayang. Ketika itu, karena saya pengalaman anak yang nakal. Pernah punya pengalaman seperti itu Pak De? Nakal sekali. Aku ya bilang dah kalau di Bali, di Sanur, aku kan biasa keluar masuk penjara dulu. Biasa. Mungkin kamu nggak tahu, mungkin dari obrolan di pasar karena aku bukan hobi, karena aku berantem, main pukul, trek-trekan di jalan. Aku nggak pernah ngerem, ya tak tabrak aja langsung gitu.
Karena ketika aku ngerem, otomatis aku jatuh, Oke. otomatis aku di samping, aku yang ditabrak, Ya. aku korban kan, Sikat kan. Habis itu orang tua wajib lapor, orang tua aku menebus aku, dan sempat orang tua aku selalu berkata, Dek, sudah saatnya kamu insaf. Karena bapak sudah lelah. Capek aku deh. Bapak sudah lelah melihat kamu seperti ini. Ibaratnya bapak kan sebagai pemangku. Ya. Ibaratnya bapak Kalau pemangku itu diberarti sebagai tokoh apa ya? Tokoh spiritual ya? Ya, ibaratnya bapak sebagai pemangku, tapi bapak kayaknya gagal loh. Mendidik gitu. Mendidik anak kamu kayak gini. Kamu mabuk, kamu bertengkar, kamu teriak-teriakan di jalan, kamu main tabrak orang, kamu main pukul orang. Apa yang sih yang kamu, ada masalahkah kamu di keluarga dengan bapak? Ada masalahkah kamu dengan asmaranya kamu? Aku ditanya seperti itu. Kenapa kamu sampai saat ini? Di saat seperti anak, aku mempunyai orang tua yang selalu sabar tentang kepribadian aku seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu aku jadi malu. Ketika aku mempunyai orang tua, tapi aku tidak ada batasnya hubungannya aku dengan orang tua. Ibaratnya aku ini hubungannya antara teman dan sahabat, tapi itu orang tuanya aku. Akhirnya aku di sana aku mulai merenung, dan di sana aku mulai berpikiran gimana caranya aku seorang peminum. Aku mempunyai budaya lokalan aku yaitu arak Bali. Aku akan menjadikan ini pionir sebagai pemersatu anak muda di Bali tentang arak Bali itu. Aku akan edukasi ini arak ini bukan sebagai kambing hitam suatu perkelahian, bukan karena mabuk, bukan karena perkelahian, itu karena arak. Aku punya edukasi, makanya aku terus edukasi tentang, maaf nih aku bicara alkohol, aku bicara tentang arak. Ini loh arak Bali aku perkenalkan secara luas, aku perkenalkan secara teman-teman dan sahabat, dan aku telepon sahabat-sahabat di Denpasar, aku telepon Leong, aku telepon Kedok, aku telepon teman-teman semuanya, dan akhirnya arak Bali itu di Bali bisa mengedukasi sebagai tempat silaturahmi, tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk menuangkan isi hatinya di warung di sini. Akhirnya aku berhasil dalam artian sedikit mengedukasi anak muda. Ini loh kita punya kearifan budaya lokal kita arak Bali yang kita agung-agungkan, yang kita selalu banggakan. Jangan arak Bali ini dijadikan sebuah kambing hitam kalau ada kejadian-kejadian buruk. Ini loh dia mabuk, karena dia habis minum arak. Mohon maaf, tolong ini jangan dijadikan kambing hitam. Ketika ada perkelahian, ketika ada suatu keributan dan kekerasan, mungkin adanya suatu gesekan, satu kesalahpahaman. Pasti itu. Tapi kalau dibilang pemicunya sendiri, alkohol tuh gimana Pak De? Maksudnya, ya nggak mungkin bakal berkelahi kalau emang nggak minum kan minum lu banyak losnya. Banyak lagas nih. Banyak lagas. Itu kita kembali ke kepribadiannya. Oke. Ketika dia merasa bernyali. Ketika dia merasa bernyali karena dia mabuk. Mungkin karena dia lost, dia tidak ada rem, tapi itu jangan dijadikan sebagai alasan. Ketika kamu memang berani, real saja kamu berani aja gitu. Kalau udah dasarnya mau udah berani ya udah. Ya udah berani. Ketika kamu tidak berani, ya minta maaf. Jadilah kamu kesatria di jalan dan jangan pernah menjadi pengecut. Pengecut itu karena ketika kita di depan musuh kita tidak berani, tapi kita main potong di belakang. Jangan seperti itu. Main belakang ibaratnya. Main belakang tidak itu. Itu tidak kesatria. Tapi sekarang kan di mana-mana banyaknya DKK. Apa itu? Dan kawan-kawan. Tidak kalau di Bali itu tidak ada orang Satria Nunggal. Satria Nunggal itu 1 lawan 1. Itu di mana-mana juga kayak gitu sekarang tuh Pak De. Ketika kita 1 lawan 1 di depan, tapi ada ante-antenya di belakang. Backing Pak De. Iya. Kalau daerah Pak De itu sendiri hal seperti itu sering terjadi Pak De. Ibaratnya apa enggak kalau sekarang nih menurut Pak De, kalau di zaman dulu orang berantem ya lu yang punya salah lu sama gue ya udah kita selesaikan. Kalau ketika kita bicara real, bicara nyata, orang berani itu adanya banyak. Satu, dia tuh emang berani dengan apa yang dia hadapi, entah itu musuh, entah keributan, dia tuh memang berani. Kenapa? Satu, mempunyai skill. Dua, dia tuh emang suka bertengkar, dia tuh berani, punya skill untuk bertarung, pasti dia berani. Punya skill dia. Kedua, dia punya backing. Backing itu siapa? Entah itu teman-temannya, entah itu aparat. Orang kuat lah di belakang. Entah itu dia ormas di belakang yang kuat, dia berani. Tiga, dia tuh berani karena
merasa dirinya benar. Oke. Itu yang susah. Yang terakhir, Merasa dirinya benar. merasa dirinya walaupun dia salah, dia merasa benar. benar. Itu menjadi pengertian. Ketika dia merasa benar, dia akan terjadi keributan. Oh, pokoknya saya benar. Padahal salah. Iya. Coba kita bisa sabar. Nah. Coba kita bisa tenang. Tapi juga nggak bisa tenang juga sih. Kalau sudah kepala tok gitu, nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Kalau ngomong sabar tuh susah, Pak. Susah. Karena sabar tuh tak terukur, men. Ikhlas tak terucap, sabar tak terukur. Nah, Pak Dek. Ini nih. Gue pengen nanya nih. Katanya Pak Dek tuh sempat mendapatkan kartu kuning. Pak Dek cuma gokil, men. Serius itu Pak Dek. Kuning apa? Gila gitu kan. Oh ya. Itu serius. Bukan kuning namanya dia. Iya kan kalau orang masuk rumah sakit rehabilitasi kan. Kartu kuning ya. Punya kartu kuning, men. Ya. Itu emang bener apa? 1 tahun aku gila. Maksudnya gilanya gila bener? Gila gokil gitu. Gila gini. Mungkin kalau di Bali itu kita percaya yang namanya skala kita percaya dengan unsur goib ya. Oke. Unsur goib. Aku sih sempat. Ini pemicunya aku adalah asam lambung. Asam lambung. Di situ aku merasa asam lambung. Aku diajak sama papa sama istri ke dokter ahli dalam. Oke. Internis ya. Internis. Habis itu di sana aku mendapatkan obat racikan. Oke. Obat racikan itu berupa apa? Ternyata obat racikan itu berisi salah satunya itu obat penenang. Oke ya. Itu sebenarnya salah satu pemicu ya. Dan itu salah satu maaf dulu tanda kutip, narkoba itu tidak bisa hilang di Indonesia dan di dunia. Iya, karena penenang morfin itu kan Pak kan. Karena gimana? Karena orang yang tidak pecandu, walaupun orang tidak penikmat yang namanya narkoba, bisa menjadi penikmat narkoba itu karena apa? Kebutuhan. Ya. Karena dadal yang pertama itu adalah ketika mereka itu adalah menerima penyakit asam lambung. Habis itu dia ke dokter internis, dia mendapat obat racikan. Boleh ditanya, obat racik itu pasti berisi sedikit yang namanya simpras. Sedikit berisi namanya sana. Ya, sana. Dumol. Aku hafal itu. Hafal itu. Habis itu dikasih dulu obat racik itu selama 2 minggu. Ini makan dulu selama 2 minggu. Kalau gimana kembali lagi. Akhirnya selama 2 minggu aku balik, habis itu konsumsi terus. Akhirnya aku tercetus. Kenapa aku setiap asam lambungnya aku kumat, aku makan obat ini, aku bisa hilang. Berarti sudah ada racikan obat penenang untuk menenangkan saraf-sarafnya aku. Tapi aku kembali kumat tidak terselesaikan ketika aku ingin putus dengan obat itu. Ketergantungan jadinya ya. Ya, habis itu aku berhenti konsumsi. Berhenti aku 1 minggu konsumsi, masih bisa aku tidur selama 2 minggu. Kembalilah aku lebih jelek yang namanya asam lambung. Dada aku tep. Akhirnya kaki aku dingin, mulai ada rasa cemas, sakau mulai saya takut. Padahal aku biasa ya, betul nggak? Padahal aku bukan munafik. Padahal aku tidak pernah yang namanya menyentuh seperti obat-obat terlarang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Aku kembali ke dokter. Kok kamu bisa gini? Ya Pak, saya berhenti dengan obat. Oh, kamu nggak boleh seketika berhenti dengan obat itu. Kayak dijebak, kamu nggak boleh berhenti dengan obat itu. Kamu harus menurunkan dosisnya. Berarti kan itu sebagai jawaban kenapa ketika obat penenang itu dijadikan solusi dari untuk omah itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Banyaknya anak-anak muda kita yang terjebak menjadi pecandu, konsumsi kebutuhan. Padahal dia tuh sebenarnya tidak pernah niatnya untuk menjadi seperti itu. Padahal dia pernah dasarnya karena penyakit. Penyakit apa yang dia derita? Asam lambung atau tanda kutip emah. Akhirnya masalah itu tidak terpecahkan sampai sekarang. Coba seandainya ketika ada teman-teman sahabat kita, anak-anak muda kita atau orang tua kita, dan lagi satu orang darah tinggi dan orang stroke, tidak bisa lepas dari obat penenang itu. Artinya itu kan bukan solusi. Mungkin adakah jawaban yang lain agar kita anak-anak muda kita tidak mengkonsumsi obat racikan seperti itu, tapi emahnya bisa hilang? Tapi katanya sih emah itu sumbernya di sini, di pikiran, mindset. Ketika di sini ditenangkan, ini tenang. Tapi ketika dia tidak makan obat, keduanya hancur. Akhirnya aku sempat
rumah sakit jiwa. Itu kenapa itu? Karena itu karena aku nggak mau lagi melanjutkan obat racikan itu. Aku nggak mau, aku berhenti, aku nggak mau pokoknya. Satu karena aku punya pikiran sugesti, pokoknya aku nggak mau. Aku takut ginjalnya aku rusak. Aku ingin sembuh. Aku ingin keluar dari lingkaran ini. Akhirnya apa yang terjadi? Wih, selama 1 minggu aku tidak tidur. Bener-bener nggak tidur? Tidak tidur, blank. Artinya blank itu dalam artian tidak mau istirahat, dengan kecemasan, dengan ketakutan yang berlebihan. Habis itu, nah di sana aku mulai percaya dengan yang namanya obat-obat tradisional Bali kita. Aku diajak melukat. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu melakukan pembersihan diri. Apa namanya? Ruat pembersihan diri. Aku dimandikan kembang. Ayo diajak sama bapak ke pura-pura. Karena ketika aku diajak ke dokter aku nggak mau. Karena bakal dikasih obat lagi. Ini lagi nih. Karena aku sampai hafal obat racikan untuk emas itu saya lihat, ini lagi. Ini ternyata isi sana. Gimana aku bisa hilang? Karena aku isi penenang. Ketergantungan tadi tuh ya. Ketergantungan. Tapi waktu dulu aku tidak habis pikir, aku seorang atlet, tapi aku kok bisa gini ya? Ketika jati dirinya aku hilang. Padahal akhirnya aku berpikir, ini ternyata sumbernya ketika aku mah. Aku sampai dulu sempat mencari-cari di mana sumbernya kok aku bisa gini ya? Kayak orang sako, berarti gini. Berarti jangan saya sebagai korban, tapi juga banyak anak-anak kita, orang-orang tua kita menjadi korban. Entah itu di rumah, entah itu dia menjadi pejabat, entah itu seorang artis. Padahal dia itu sebenarnya mengkonsumsi seperti itu, dapat racik itu, padahal dia punya asam lambung dan mah. Akhirnya apa terjadi? Diselipkanlah obat-obat penenang itu seperti Sinpras, Sana, dan lain sebagainya. Ketika itu kita makan berturut melebihi 1 minggu, akhirnya 2 minggu, dosisnya habis, kita kembali ke tanda kutip dokter itu, lagi dikasih resep, lagi habis dari resep, udah mulai darah kita setengahnya sudah mengandung obat penenang. Ya pastilah ya, campur darah soalnya. Campur darah. Terus bukan solusi. Terus apa jawabnya? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ketergantungan itu jadi adiktif. Ya. Terus akhirnya Pak Dek masuk ke rehabilitasi kejiwaan tadi akhirnya. Akhirnya kejiwaan, akhirnya kita percaya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri ketika kita bisa mempunyai pikiran dan kita bisa mempunyai pola pikir. Saya harus berdamai dengan tubuh saya sendiri. Saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya diam aja. Maksudnya diam benar. Pasrah saya. Ya kalau saya emang mati, udah waktunya, meninggal lah saya. Masih hidup. Masih hidup. Berjalannya waktu. Ketika itu saya dikasih obat tambo di Grio. Obat tambo itu berupa air kelapa. Bungka kalau bahasa Bali kelapa muda ya. Kelapa hijau itu kalau orang Jakarta bilang kelapa hijau, kelapa obat kan biasanya. Kelapa obat ya. Habis itu aku makan, aku minum selama bulan purnama terus sampai bulan purnama, tapi aku minumnya lewat hidung. Lewat hidung. Karena katanya paranormal Bali ini kita kan percaya namanya orang penua-penua kita mempunyai entah itu punya pawise. Minum dari hidung. Karena sarafnya kamu sudah rusak karena obat itu, kamu benahi, kamu larutkan zat-zat yang ada di otak itu dengan kelapa. Katanya kelapa sebagai penawar penetralisir. Ketika darah-darah saraf-saraf aku dipenuhi dengan namanya obat penenang karena mah itu. Akhirnya aku minum dari hidung. Habis itu dari hidung. Di sini gini, baru pertama karena kita orang tenggelam kan kalau nyedot air dari hidung kan pasti di sini kok gini loh, Bro. Lagi keluar, Bro. Jelek sekali baunya pertama tuh. Habis itu hidup sini. Mungkin otaknya aku kekurangan zat apa kelebihan zat yang jelek itu gak ngerti. Aku kan kekurangan zat terus aku keluar terus. Habis itu mulai otakku plong, mulai ringan di sini. Wih, kok ringan ya? Ada perubahan gitu. Ada perubahan. Jantung sudah tidak mulai duk sudah mulai tenang katanya. Nah, 1 tahun dulu aku terapi itu. Nah, terapi itu ketika aku datang berobat kepada paranormal yang satu ini. Baru ketiga kali aku dikasih. Tapi fasenya yang tidak tenang fase itu tidak tenang 1 tahun sampai aku masuk selang. Karena masalahnya aku di jantung berdebar
Dep, sampai aku kodok jantung di Bali sampai 3 tidak juga menemukan Solusi. nggak menemukan kesembuhan. Oke. Apa penyakitnya aku nih? Cek kencing, cek segala macam lah ya. macam. Aman semua. Untung ginjal bagus. Tensi aku berapa? Berapa deh? 200 per 100. Buset. 200 per 100 10. Ini kamu tensi apa? Dok, saya nggak pernah bisa tidur. Gini. Oh, itu ya. Apa yang aku takutkan? Takutnya dikasih penenang lagi. Ini lagi nih tiba, ini lagi nih pasti nih. Gua bakal dikasih ini lagi nih pasti. Itu yang aku ingin lepas loh dari lingkaran ini. Aku ingin lepas sekali dari lingkaran ini. Ternyata jawabannya kamu harus konsumsi ini, tapi kamu harus pelan-pelan menurunkannya dosisnya sampai hilang. Berarti kan sama dengan aku konsumsi lagi, balik lagi ke lingkaran setan ibaratnya. Aduh, ya mungkin aku kurang paham dengan hal yang seperti itu. Yang penting aku pernah mengalami seperti itu, dan gimana ini sebagai pembelajaran kita kepada anak-anak muda, sebagai apa yang pernah saya alami, bukan sebagai anak muda lagi, banyak dari anak-anak pejabat, mungkin dari pejabat, artis pernah mengalami seperti ini. Ketika mungkin dari Anda juga pernah mengalami ketika dikasih obat racikan dan isinya seperti itu. Panas banget. Nah, Pak Ade sendiri kan punya predikat seorang ibaratnya tokoh pemuda, tokoh anak muda. Pak Ade sendiri nggak takut ibaratnya ini segala tindak tanduk gerakan Pak Ade ini udah dipantau sama anak-anak muda yang ada di Bali nih, khususnya ibaratnya kalau gua nakal dikit nih, ibaratnya apa gua melenceng dikit nih. Gua punya follower banyak kan, pengikut dalam arti pengikutnya sebenarnya bukan cuma seorang. Itu yang kita takutkan. Itu beban sekali, sih, beban moral. Moral sih enggak ya. Apa enggak bermoral? Bisa. Sebenarnya menjadi suatu ketakutan ketika saya pribadi dengan follower pengikut saya kepada teman-teman dan anak muda, ketika saya tidak bisa mengedukasi kepada anak muda, itu yang saya takutkan. Artinya tidak bisa memberikan sesuluh lah kepada anak muda. Artinya tidak bisa memberikan bayangan. Contoh sebagai anak muda. Karena kita di dunia ini harus selalu menyebarkan yang namanya energi positif kepada anak-anak muda kita, kepada sahabat kita. Selalulah kita menyebarkan energi positif biar aura dunia ini tambah positif. Aura-aura negatif itu biar kita bisa hilangkan satu dengan kekerasan, entah itu yang namanya kekerasan dari bentuk aspek apapun, tanpa kebohongan, tidak kejujuran, perlu kita hilangkan. Sebarkanlah cinta kasih, sebarkanlah selalu kebenaran, sebarkanlah cinta, walaupun dengan cara yang berbeda-beda, walaupun dengan cara seperti aku, caranya menyebarkan seperti itu agak nyeleneh sedikit, walaupun bahasanya agak nakal sedikit, tapi penyebaran intinya penuh cinta, penuh kasih sayang. Artinya untuk bumi dan dunia kita. Nah, Pak Ade kan sempat nih, Pak Ade kan ya bareng sekarang lagi menggeluti di industri yang Pak Ade bilang arak itu minuman lokal Bali sendiri. Ya. Kan pernah tuh Pak Ade waktu sempat nge-tweet nih, di Instagram tuh ada orang pingsan mabok nih. Mending gua angkat, gua bawa ke warung gua nih. Dia kayak merasa ini tanggung jawab moral gua, men. Dia minum di tempat gua, ternyata impactnya seperti ini, gua harus balikin ke tempat sini biar dia aman. Biar aman. Karena ketika dia minum di sini, habis itu mungkin dia jatuh di jalan atau tidak bisa bangun lagi atau dia tidur di jalan, lebih baik saya ambil, saya masukkan motornya ke warung dan saya taruhkan di warung. Artinya dia aman di warung saya. Satu, warung saya tertutup dengan rapi. Habis itu kalau dia bangun, dia bisa naik motor dan bisa membuka pintu gerbang pulang. Dan selalu sih saya mengedukasi kepada anak-anak muda kita, kepada adik-adik kita yang suka minum arak Bali itu, ketika kita minum, ketika keenaknya lebih memuncak, pasti kita lupa dengan yang namanya kebatasan kita minum. Batasnya. Tabrak batasan. Enak, obrolan nyambung. Sikat terus. Akhirnya baru berdiri. Jomplang. Itu harus kita menjadilah peminum yang pintar, menjadilah peminum yang bijak. Karena ketika kita minum, kita harus selalu ingat dengan takaran tubuh kita. Tubuh saya ini sudah cukup kayaknya. Dengan ciri-ciri telinga sudah agak sedikit panas, muka ada tebal, muka ada merah. Berarti kita sudah bisa berbicara dengan diri sendiri. Ini cukup ini. Karena
kalau ada dilanjutkan. orang yang tersayang menunggu kita di rumah. Entah itu istri, Entah itu orang istri, tua. entah itu orang tua, entah itu anak, pasti selalu menunggu kedatangan kita untuk selalu selamat. Ya. Karena ketika kita sudah dikasih minum keluar, Oke, itu mereka sudah beruntung. Oh iya, udah. Kamu punya minum dah, Dikasih tapi ingat kepercayaan, pulang. tapi jangan lupa ya. Jangan lupa. Besok kan masih ada kewajiban nih. Ya, tapi ketika kita dikasih kepercayaan untuk minum, akhirnya kita lupa dengan waktu, Batasan, kita ya. lupa dengan batasan, sampai kita jatuh. Selamanya keluarga tidak percaya dengan kita. Oh, dia tuh tidak bisa kontrol dirinya minum, akhirnya seperti itu. Oke, namanya anak muda kan ibaratnya pentokin aja sampai jomplang. Kalau anak muda kan dulunya Pak Ade kan pasti juga melakukan hal seperti itu kan Pak Ade. Pengalaman era muda ada. Kalau ngomongin masa muda ya, mau ngomongin masa muda. Pentokin aja sampai jomplang. Itulah fungsinya kita mempunyai sahabat yang kita ajak minum itu sering jaga. Itu sering jaga. Kita harus bisa ketika kita minum berenam. Ketika kita minum bersama sahabat kita berenam. Salah satu dari sahabat kita harus bisa menyadari, oh dia sudah mabuk, saya tidak minum lagi, saya harus melindungi dia. Harus ada yang jaga satu ibaratnya. Harus itu baru persahabatan. Jangan malah los-losan semuanya kan. jangan malah kita melihat sahabat kita minum mabuk, kita lihat nimpal kita tertepak, kita tertawa. Besok kita foto, kita tawakan, kita lihat itu bukan sahabat. Itu malah meracunkan sahabat namanya. Ya. Mungkin pengalaman Pak Ade ada seperti itu di era Pak Ade muda. Saya suka itu dulu. Lakunya. Karena semenjak saya tua saya sadar. Aja gak enak nih. Yang jadi korban gak enak nih. Semenjak saya tua saya tahu. Akhirnya kalau ibaratnya kalau kita di dunia seperti itu, kalau kita tidak tahu yang namanya hitam, kita tidak tahu warnanya putih. Harus nakal dulu. Baru tobat. Anjir. Nah, Pak Ade kan ibaratnya salah satu anak lokal Sanur sendiri kan. Memang dari kecil tumbuh dan gede di sini, ibaratnya lahir pun di sini di Sanur kan. Ya. Yang Pak Ade rasakan Sanur di era Pak Ade dulu dan Sanur di era sekarang tuh apa gitu Pak Ade? Perbedaannya Sangat banyak. Apalagi seperti saat ini, ketika bicara masalah sekarang. Sanur yang dulu yang begitu asri dengan suasana aura pantai, dengan Sanur yang sekarang yang sepi, apalagi seperti Pedamai ini, banyaknya tumbuh rumput ilalang-ilalang di hotel-hotel, di villa-villa. Itu menjadi suatu perubahan yang sangat besar di kami di pesisir di Sanur. Tapi ketika kita bicara Sanur yang dulu, penuh dengan pariwisata yang bagus, dengan banyaknya datang pariwisata yang bagus-bagus, memberikan suatu kemajuan ekonomi kita di pesisir, dan bisa membuat kita hidup rasa nyaman, enak. Tapi ketika mengalami perubahan seperti sekarang, banyaknya tumbuh rumput ilalang di hotel-hotel dan di villa-villa, pemasukan pun tidak ada. Dengan suasana Sanur yang ya sangat sepi seperti sekarang, itu menjadi suatu keredupan bagi kita. Tapi ini kita mempunyai perasaan ini hanya sementara. Sorry Pak. Semoga kedepannya bisa bagus. Kalau aku mau tarik ke belakang lagi, sebelumnya Sanur itu sebelum menjadi destinasi tempat wisata, Sanur itu sebenarnya dulu apa sih keunggulan kearifan lokalnya sebelum itu? Apakah pelabuhan atau apakah? Kalau dulu Sanur itu saya pernah bercerita dengan penua-penua, tokoh-tokoh Kuto itu, legian semuanya itu belajar di Sanur. Maksudnya belajar tentang pariwisata. Pariwisata pertama di Bali itu kan di Sanur. Ketika Jepang menghadiahkan kita di Sanur itu Hotel Bali Beat. Hotel Bali Beat itu adalah hadiah Jepang untuk masyarakat Bali, karena ketika dia tuh merasa berdosa menjajah Bali. Indonesia ini penebusan gua nih. Ya, dikasihlah hotel Bali Beat dengan satu syarat, boleh ada hotel di Bali tapi tidak boleh melebihi tingginya pohon kelapa. Terus waktu itu baru ada Hotel Bali Beat, suatu hotel yang indah. Itu sebagai daya tarik pariwisata datang ke Sanur. Dan Sanur itu dulu pantainya yang sangat indah, banyak turis-turis mandi di pantai. Waktu itu aku masih kecil. Oh ini bule ini. Aku itu sempat dagang acung. Aku dagang acung, aku jualan postcard itu. Ya, akhirnya ketika kita bicara yang dulu, enaknya pariwisata dulu tuh tidak bisa dibayangkan, karena mencari uang itu gampang, tamunya lebih baik, lebih royal, dan lebih kaya. Dulu maaf ya aku gini, dulu you Bali, Balinese, yes I'm Bali, disuruh diam,
terus telanjang, foto, sudah dikasih $1. Dulu. Era itu ya. Ya dulu era itu artinya kita jualan postcard, yes postcard, dibeli $1, dibeli $2. Oh gini gampang rasanya. nyetir duit ya. Bule-bule yang dulu, pariwisata dulu tuh kayaknya lebih sayang dengan lokal-lokalan. Tapi bule-bule sekarang dia lebih percaya dengan bule, tidak percaya dengan lokal, tidak mensupport lokal. Mungkin karena dari lokalnya sendiri ataupun dari orang sekitarnya sudah banyak dia merasakan si bule ini banyak dicurangin mungkin nggak pernah Mungkin nggak itu seperti kapok ya dia mungkin kapok akhirnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ketika kita bicara yang dulu tentang keindahan alam sudah tidak diragukan kembali, pasti indahnya Sanur yang dulu, indahnya Bali yang dulu. Ketika aslinya Bali, ketika birunya laut, dan ketika hijaunya dedaunan Sanur kita yang dulu dengan penuh pohon pandan. Beda dengan sekarang. Tapi sebelum jadi destinasi wisata di era-era kerajaan dulu, Sanur ini adalah sebuah tempat nelayan ataupun nelayan ya Mas? Nelayan, kelompok nelayan dari pelabuhan. Terjadi perang pupur kan karena di Sanur. Perang pupur di Sanur itu ketika kami masyarakat Sanur pesisir dibilang oleh Belanda mencuri rempah-rempahnya Belanda. Padahal kami hanya padahal kami membantu menurunkan. Karena kan dilihat ada orang asing berlabuh ke pesisir, dibantulah menurunkan rempah-rempah. Akhirnya mungkin karena adanya pengkhianat, karena suatu bangsa. Karena ketika kita ingat dengan perangnya Ramayana, perang antara Rama dengan Rahwana, ketika tidak ada Wibisana yang menjadi pengkhianat, tidak kalah yang namanya Rahwana. Begitupun antara perang Belanda ngelawan Bali dan Indonesia, kalau tidak adanya pengkhianat, siapa pengkhianat kita itu sendiri? Masyarakat lokal Bali, Indonesia kita bangsa sendiri yang memihak Belanda. Pasti kan tidak tahu kelemahannya, karena Indonesia itu, Nusantara itu adalah negeri yang kuat, negeri kepulauan. Contohnya di Kalimantan, di Dayak kan dia itu tidak merasa dijajah, karena di Kalimantan itu bersatu Dayak-Dayak. Para suku Dayak gitu ya. Bersatu. Pak Dek, efek buruk dari berkembangnya pariwisata ini semakin gedenya apa Pak Dek yang Pak Dek rasakan? Efek positifnya ataupun efek negatifnya? Kita ngomongin negatifnya. Menurut Pak Dek ada efek negatifnya nggak karena pariwisata ini? Ada, pasti ada. Karena anggaplah ketika kita bicara dari efek negatifnya tentang pariwisata, pasti pergaulan ya bebas, banyaknya adanya klub-klub, otomatis di mana ada klub-klub diskotik terbuka, di sana baru berjalannya inek. Perputaran obat-obatan terlarang pasti ada. Pak Dek sempat merasakan di era Pak Dek muda tuh? Oh pasti. Di era zaman itu ya? Pil koplo, itu pasti. Zaman-zamannya waktu itu kita tidak muluk-muluk, tidak memungkiri di mana ada diskotik, di mana ada klub, di sana pasti akan beredar yang namanya jenis narkoba seperti itu, entah itu inek, entah pil koplo. Karena ketika itu ada klub, ketika itu ada diskotik, tanpa dibarengi dengan obat-obat seperti itu kan tidak happy. Asik, masa kita ke diskotik nyari aqua, masa diam aja gini, kan harus menikmati. Itu menjadi dampak negatifnya. Tapi kita bicara negatif, tapi saya bukan bidang saya bicara seperti itu sebenarnya. Karena Pak Dek juga sempat mengalami masalahnya. Karena ini kita anggaplah bicara kita sambil santai, sambil anggaplah obrolan di warung kopi lah. Karena ketika saya bicara di luar kapasitas saya, nanti takut menjadi bumerang. Karena dibilang, emangnya kamu sudah gini, emangnya kamu sudah ini, takut dibully saat itu. Iya, tapi kan Pak Dek kan maksudnya kalau di sini kan Pak Dek kan ikut sebagai pelaku sejarahnya juga dan orang yang ada di saat itu, maksudnya Pak Dek cuma mengalami kan, Pak Dek terlibat di dalam pariwisata ini sendiri. Itu yang terikutkan satu banyaknya anak-anak muda kita melakukan tentang seks bebas, itu yang takutkan. Ketika diskotik ada, otomatis kita terpengaruh oleh obat-obat seperti itu di saat itu ya. Di saat itu, apalagi ini antara cewek dan si cowok. Apa yang akan terjadi habis pulangnya? Ya kita bikin gempa mungkin. Bikin sesuatu men. Ya. Nah, Pak Dek, kalau buat itu kan dari dampaknya untuk dampak negatifnya secara pengaruh obat-obat untuk pengaruh secara psikologis, pola pikir masyarakat yang terkena dampak pariwisata yang terlalu berlebihan
cenderung money oriented nggak jadi Pak De? Jadi sifat kearifan lokal sendiri jadi terkikis karena ya itu yang takutkan. Takutnya kita yang kita punya tentang budaya lokalan kita itu terkikis oleh perkembangan zaman, karena satu adanya banyaknya seperti yang dibilang itu, takutnya apa kulit kita tentang Bali itu, karena Bali itu terkenal dengan budaya adat istiadat, itu yang takutnya terkikis. Ketika mention dan pemikiran orang mindset ke timur-timur kita, khususnya di Bali, mulai mengarah ke barat-baratan. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Karena menjadi yang kita takutkan ketika orang Bali takut pakai udang. Dan ketika orang Bali takut berbahasa Bali. Itu yang kita takutkan. Bahaya tuh pada ibaratnya kalau mau lu udah merasa asing di daerah lu sendiri, berarti lu udah bahaya ibaratnya. Lebih baik bunuh diri. Suicide. Disuruh suicide. Biar tegas saja. Ketika kita menjadi orang Bali, tapi kita malu pakai bahasa Bali. Ketika kita menjadi orang Bali, tapi kita melupakan budaya adat istiadat Bali kita. Dan ketika kita menjadi orang Bali, kita melupakan keyakinan kita dan kepercayaan Bali kita. Lebih baik bunuh diri. Ya tegas. Ngapung hidup. Ngapain hidup? Ada ini soal ini agak ini pertanyaan saya. Ada banyak orang ya di teman-teman saya dengan Bali itu ramahnya cuma sama wisatawan internasional, tapi kalau cuma wisatawan domestik kurang ramah, itu bener nggak sih Pak De? Pemikiran seperti itu? Nggak, malahan kita harus selaras. Mungkin ketika ada pemikiran seperti itu mungkin segelintir ya. Oknum. Kita nggak bisa memukul rata, cuma oknum men. Karena juga ketika kita bicara seperti itu, karena juga banyak loh teman-teman dari pariwisata domestik, kita bilang bicara domestik, kita selalu menghormati, kita selalu welcome, selalu memperkenalkan ini loh Bali kita, ini loh budaya kita. Apalagi seperti saat situasi pandemi saat ini, jangan mengkemungkiri apa yang kita andalkan. Kita kan mengandalkan devisa-devisa dari Bandara Airport, dari yang namanya domestik. Kita mengharapkan datangan domestik untuk berkunjung ke Sanur, ke pantai kita, untuk berkunjung ke pariwisata lainnya. Dari mana segi yang diuntungkan? Dari segi parkir. Ketika dari domestik berkunjung ke daerah pariwisata lainnya, dia bayar parkir, dan parkir itu disetor ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan desa itu akhirnya bisa mempunyai kas untuk masyarakat lokalan itu sendiri di Bali. Untuk apa kita tidak saling menghormati kepada yang namanya pariwisata lokal kita, sama dengan bunuh diri. Benar. Mungkin yang menjadi ketakutan, mungkin segelintir orang yang pernah merasakan seperti itu ketika pariwisata Bali waktu 4 tahun 5 tahun yang lalu, ketika merasa berada di titik puncak, di atas angin lah ya. Di atas angin, ketika banyaknya turis berkunjung ke Bali, berkunjung ke daerah pariwisata Bali, lalu ada pariwisata domestik menelantarkan domestik itu sendiri. Tamu lagi rame. Apa ini domestik ini? Susuknya kuang bot ini. Salah itu. Terus apa yang terjadi seperti saat ini? Baru mengharapkan. Sebenarnya kita harus saling menghormati, selalu menganggap itu adalah berkah. Harus selalu menganggap entah itu turis pariwisata bule, entah itu turis pariwisata domestik lokal, itu adalah bagian berkah dari kita. Mari kita jadikan satu kesatuan. Ini loh menjadi kehidupan saya sebagai apa contohnya, sebagai turis guide. Iya, di industri pariwisata itu sendiri ya, apapun profesinya ya. Apa itu profesinya, entah itu di silver. Tapi jangan salah. Apa itu? Dewasa ini turis lokal lebih royal daripada turis mancanegara. Mungkin gengsi. Apalagi turis Jakarta. Saya mengharapkan turis Jakarta. Saat ini mungkin karena informasi udah terbuka ya, untuk lebih royal. Iya. Artinya ibaratnya bukan kita menjelekkan. Kalau bule minum bir 1 botol bisa mungkin 3 jam. Coba turis domestik. Kita sendiri, orang-orang lokal sendiri. Lokal Jakarta. Ambil botol. Cabut, tambah lagi. Hibur, jajat. Itulah. Artinya jangan salah ketika kita bicara pariwisata mancanegara dengan pariwisata lokal. Sebenarnya pariwisata lokal nggak kalah, loyal, lebih royal,
lebih peduli dengan sopir, lebih peduli dengan yang namanya guide. Tippingnya lebih besar loh. Aku sebelum sekedar diketahui, aku sebelum mempunyai warung pantantri, aku adalah supir guide 10 tahun. Oh, sempat di industri pariwisata juga Pak Dek nih? Aku sempat menjadi ketua transport di Sunurbit Hotel. Apalagi aku mengendal-ngendal artinya bos-bos dari Jakarta, bos-bos dari Papua. Bos Papua aku pernah handle, bos Timor pernah aku handle. Di sana aku tahu bersyukur pernah mengendal yang namanya bos-bos dari Papua, bos-bos dari apa namanya? Dari Timor. Waktu itu ongkos transportnya full day-nya itu 500. Dia bilang gini. Itu. Oh, kok murah? Dia bilang gitu. Oh, kok murah? Padahal mahal. Kok dibilang murah ya? Karena kalau harga Papua, bensin sendiri sudah mahal pada di Papua itu. Terus ketika aku bicara yang namanya turis Jakarta yang lebih royal sekali. Oh, sini pada kita makan, sini pada kita minum. Aku dikasih tipping 100.000, dikasih tipping 50.000. Ya bisa pada. Cuman ada satu kendalanya, jamnya karet. Jamnya karet. Mesti orang Indonesia problemnya sama di mana kurang bisa menghargai waktu. Tapi royalnya bagus. Waktunya bagus. Ya, karena ketika kita bicara artinya sahabat-sahabat kita di dunia pariwisata turis lokal, dia lebih support lokal, lebih support artinya guide lokal, lebih support taksi lokal. Aku suka ini loh mempunyai transport, ini loh pariwisata kita di Bali, disupport lah, disupport lah sama sahabat-sahabat di luar tanah Bali. Ya untuk Bali kita, inilah sahabat. Sekarang banyak kok teman-teman dari Jakarta sudah. Apalagi sekarang kan libur panjang nih, libur weekend. Tapi aku sudah dari 6 bulan yang lalu sudah merasakan libur panjang terus. Panjang sekali. Aku sudah bosan menjadi guru di rumah. Sekali liburnya. Aku sudah bosan menjadi guru di rumah. Mungkin ini karma pala. Mungkin ini karma pala saya waktu zaman sekolah dulu. Masih SMA, masih SMP sering bolos. Iya. Dan saya sekarang ini menjadi guru di rumah. Sialan. Pak, ini gimana? Pak, ini gimana nih, Pak? Dan aku paling kesal ketika anakku kasih jawaban sudah benar. Tapi anakku dia punya pembenaran sendiri juga. Tapi anakku nggak percaya dengan aku. Aku bingung. Dia nggak percaya sama aku. Mungkin aku kelihatan nakal sampai anak nggak percaya. Padahal orang lain percaya. Orang lain justru percaya, kenapa anak ini doang nggak percaya deh. Orang lain bapaknya malah nyuruh nih, bilangin anak saya nih biar bener. Nah, bocah gua dari kagak percaya nih. Ya, mungkin nakal ada overload. Nah, pada ini yang lagi hangat berapa bulan ke belakang nih tentang isu legalisasi arak nih, Pak. Ya. Ini Pak sempat vokal banget nih di masalah ini. Selalu vokal. Ini gimana sih maksudnya legalisasi arak tuh gimana sih? Kan banyak nih. Gaungnya kedengaran sampai luar Pulau Bali sendiri Pak itu. Apakah benar sebebas itu atau regulasi seperti apa sih? Tapi menurut Pak Pipit percaya apa enggak? Kalau saya kan cuma taunya legalisasi arak, pengetahuan gembel saya yang saya kira berarti arak lebar. Berarti bakal bisa warung-warung kecil warung-warung kecil bisa dibawa ke luar Pulau Bali itu sendiri. Padahal itu jebakan. Maksudnya gimana jebakan dalam artian gimana nih gini. Padahal kan secara ekosistem atau gimana nih coba Pak? Aku jawab ini sebenarnya aku jawab karena mumpung baru bertanya. Aku berikan jawaban yang nyata. Sebenarnya itu adalah jebakan. Dalam arti ketika barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C, jenis arak, harus mempunyai SUPNB per 2020 sampai selanjutnya. Per 2020. Barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C harus mempunyai SUPNB, surat izin menjual minuman beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUPNB akan terpidana langsung dengan denda 25 juta dengan kurungan atau polis lain selama 6 bulan. 6 bulan. Itu per 2020. 2020 disahkannya ya. Dilegalkan. Dilegalkannya. Tapi ada pidananya. Tapi aku akhirnya berpikir lebih baik seperti dulu. Lebih baik ilegal, tapi dipiring. Tindakan pidana ringan. Kalau dulu, sebelum 2020, barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C, harus mempunyai SUPNB, surat izin menjual minuman alkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUPNB, akan dikenakan dipiring, tindakan pidana ringan. Artinya,
ketika arak itu di Bali legal, tapi ada jebakan untuk kita harus mengurus UND legalitasnya tadi itu ya. Legalitasnya. Karena apa sih persyaratan untuk kita mengurus UND? Satu, mempunyai NPWP sudah pasti. Ya, wajib pajak ya. Pasti harus itu. Kedua, harus punya NB, izin mendirikan bangun harus pasti. Harus mempunyai koperasi. Dan paling lucu harus mempunyai pabrik. Kalau yang sifatnya tradisional atau home industry gimana Pak De? Itulah, itu kan jadi pertanyaan saya. Ketika saya nggak mau aku bilang teman mempunyai suatu arak yang besar, ketika sekarang disusahkan, ketika harus menghilangkan tradisional. Ini minuman ini akan diizinkan, akan keluar SUP-nya ketika harus menghilangkan tradisional. Jadi jawabannya, arak itu apa? Arak itu adalah Balinese traditional spirit. Ya. Tradisionalnya harus dihilangkan, baru bisa izinnya. Balinese spirit doang ibaratnya. Balinese spirit. Emang kenyataannya arak itu adalah Balinese tradisional. Iya. Itu tradisional. Iya. Spirit kita. Karena itu adalah menjadi jebakan kita di Bali. Karena satu, banyaknya anggaplah warung-warung kecil arak-arak yang ada di Bali, itu loh sumber kehidupan masyarakat di Bali secara seluruh. Masa warung arak-arak kecil harus mempunyai pabrik? Masa harus mempunyai koperasi? Sedangkan dia untuk bertahan hidup seperti ini, untuk menggunakan haji mumpung untuk berjual arak, udah bersyukur. Iya. Sorry Pak De, anggaplah kita ngomong petani araknya nih, seorang kakek-kakek nih yang udah renta ibarat emang kehidupan dari dulu membuat arak nih, pengrajin arak nih membuat arak. Di saat dia membuat arak ditangkap polisi lah, saya nggak tahu Pak, saya dari dulu menjualan arak kan nggak fair. Kalau menurut saya kan nggak fair hal itu. Berarti yang karena dia kan harus surat. Karena ketika dia menjadi legal harus ada legalitasnya. Apa itu legalitasnya? Harus mempunyai SUP-ND. Tadi itu ya surat izin menjual minuman alkohol. Berarti kan kalau mesti punya satu pabrik ataupun itu kan mesti korporat gede Pak, dengan orang yang punya modal gede baru bisa. Artinya ya jebakan Batman ya, benar sih. Mungkin Anda harus bertanya. Oke, apa pertanyaannya? Kenapa ini baru disahkan 2020? Kenapa tidak dari gubernur-gubernur dulu mengesahkan seperti ini? Mungkin kan ada udang dari batu. Aku udah berani spekulasi terlalu jauh jawabannya ini ya. Aku nggak berani bilang aku seperti itu. Takut nanti aku ini menjadikan bumerang ya. Tapi yang sepengetahuan Pak De itu gimana nih? Karena aku mendengar desas-desus. 2020 akan dibuka pabrik arak besar di daerah Tabanan. Tapi aku tanda kutip aku tidak mau bilang katanya. Yang jelas ini punya orang asing. Ini agenda bukan agenda lokal sendiri ya. Ini ada hubungan dengan orang asing. Ketika dibuka pabrik arak di Tabanan, terus gimana caranya membuka arak yang pabrik arak di Tabanan ini untuk sah di Bali? Dia melegalkan arak. Iya, boleh ya pasti. Karena dalam bentuk arak-arak di Karangsem nih, akan diambil, ditaruh di Tabanan, di pabrik Tabanan, dikemas dalam botol. Dikemas dalam botol, dia akan ekspor ke oleh-oleh khas Bali semua. Dia akan ekspor ke hotel-hotel besar di Bali. Dia akan ekspor ke restoran-restoran di Bali, dan dia akan mengekspor di luar tanah Bali itu sendiri. Berarti dia mau nggak mau ke depannya dia pengen jadi distributor tunggal, pengennya. Mungkin seperti itu. Terus ya. ini raksasa nih loh. Monopoli dong. Tapi ini raksasa. Terus gimana caranya agar pabrik ini sah? Ya harus 2020 harus melegalkan arak ini. Terus siapa yang menjadi korban? Masyarakat Bali itu sendiri. Ya kecil-kecil. Terus apa yang kita perjuangkan tentang kearifan budaya lokal arak Bali kita sendiri, tapi investornya adalah orang asing. Apakah kita rela? Apakah ini loh arak Bali kita? Kita sudah berjuang tentang arak Bali kita, tapi ownernya orang asing. Bukan dikelola oleh lokal sendiri. Harus lokal sendiri. Ya ini mungkin lewat YouTube ini apa keluh kesah kita di Bali mungkin diketahui oleh masyarakat luas. Karena kan banyak yang masih blank nih. Ini arak nih bebas men. Cuma ternyata ada problem di baliknya Pak De. Ternyata di balik dari kata-kata legalitas ini sendiri ternyata ada problem besar juga di balik ini. Ya mungkin satu sisi kalau menguntungkan untuk pemerintahan Bali pasti ada diuntungkan. Untung sih pasti untung. Tapi yang menjadi korban ya kita sebagai pelakon dunia usaha tentang arak Bali itu sendiri. Satu sisi ada diuntungkan, mungkin ada diuntungkan lewat ini. Kedua menjadi korban masyarakat Bali itu sendiri.
Apalagi menjual arak dengan kapasitas besar. Saya sudah dengar dari satu-satunya sudah mengambil arak di Karangasem, tapi bayarnya per 3 bulan. Anjir. Kan kasihan masyarakat petani Bali lokal kita. Tapi mereka juga nggak punya pilihan. Lu kalau mau yang nggak jual ke gua, mau jual ke siapa lagi? Kalau mau yang jual keluar, kamu bakal ketangkep. Ibaratnya. Takutnya seperti itu. Iya pasti kan. Tapi aku nggak berani bicara seperti itu. Nggak kalau secara analisa gembel nih, ibaratnya. Otomatis digiringnya seperti itu. Mau beli siapa, mau jual kemana men, ibaratnya. Kecuali kita yang punya izin. Nah, tidak diberikan sebuah pilihan. Iya. Seperti itu. Wis, pelik juga ya ternyata ya di balik hingar-bingarnya nikmatnya sebuah satu slok alkohol cap nomor wahid. Oke. Ya sudah 1,5 jam. Anjing gak berasa men. Oke, kita ngobrol panjang lebar tentang arak tadi, Pak Ade tentang di masa mudanya, terus tentang apa itu lokalan yang jadi selalu Pak Ade pegang gitu ibaratnya. Dan terima kasih sudah mengunjungi Warung Pantandri. Untuk sahabat-sahabat, mungkin kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar. Semua tetap enak Pak Ade. Apa sih udah enak ya? Mungkin kalau ada kata-kata yang mungkin sedikit menyimpang, mohon maaf, ini hanya sebatas canda-canda saja. Oke. Canda-canda kan. Canda-canda saja. Ini obrolan di warung. Obrolan di warung. Artinya obrolan di warung, kita santai, realita gimana pembicaraan di masyarakat di bawah. Kalau ada Pak Ade, pokoknya jeganas. Tagline ya, jargonnya Pak Ade, jeganas. Ganas, nakal sampai tua. Jangan pernah pensiun. Saya udah di pensiun. Oke. Kita tutup aja langsung aja. Oke, langsung dari Warung Pantandri ya di kawasan Sanur. Kita dari Asuntral Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Pokoknya ganas. Gitu.